Setan itu menggoda kita bukan di tempat-tempat maksiat macam diskotik, macam klub. Betul. Justru malah setan itu paling suka menggoda kita di saat kita sedang beribadah. Betul. Gun, gimana mulai suka sama Islam dan kapan belum Islam? Benar-benar baru convertnya itu di akhir 2013. Cuman dari awal 2013 sudah mulai baca-baca terjemahan, gitu. Baru sampai ada satu titik di mana saya menemukan ayat di surat Al-Baqarah. Saya adalah orang yang skeptis tentang segala sesuatu, tulisan atau hasil karya ilmiah, dan saya menemukan bahwa kenapa Al-Quran sampai detik ini bisa match sama kehidupan kita, padahal itu sudah turun 1400 tahun yang lalu. Banyak kultur yang berubah, banyak budaya yang berubah, cara pandang manusia berubah, teknologi berubah, tapi kan bisa sampai selaras sama kehidupan kita sekarang. Jadi di situ ayatnya nulis jika ada dan jika kami menggantikan suatu ayat atau menasakan suatu ayat, maka kami akan menggantinya dengan yang seimbang atau yang lebih baik. Jadi memang kenapa itu bisa match sampai sekarang, karena terus di-upgrade, tapi Allah langsung di-upgrade. Dan di akhir ayat itu dituliskan bahwa kami akan menghapuskannya dari seluruh tingkatan umat manusia. Jadi itu mind blowing sih. Saya basic itu dari keluarga, berasal dari keluarga yang cerai. Terus saya kayak punya rasa kecewa tersendiri gitu sama keluarga saya. Kenapa saya harus, mungkin kalau saya punya sosok ayah di rumah, mungkin tato saya nggak akan sebanyak ini ya. Pasti ada yang coba kalau bikin tato pustrika sih, adalah sosok ayah kan yang memang ditakutin, ada yang menghalang. Jadi makin ke sini hubungan saya sama ibu saya juga mulai membaik, walaupun beliau masih Nasrani dan aktivis gereja, tapi saya mencoba untuk menunjukkan sama dia, begitu saya convert ke Islam, cara saya bersosialisasi, akhlak saya berubah 180 derajat. Saya sudah mulai berusaha untuk terus ngebahagiain dia dengan cara yang benar, lewat jalannya Allah, kalau kita bilang. Dan saya selalu berdebat sama dia ya pakai ajarannya dia gitu, yang saya dulu pernah tahu gitu, yang dia bilang dia pernah suatu kali marah sama saya, mungkin karena keputusan saya memang nggak bisa mengindahkan keinginan dia karena akidah, karena hukum aturan Islam bilang ini, tapi dia maunya saya nurutin dia gitu. Saya selalu ngejelasin, walaupun saya sayang sama ibu, takut hormat sama ibu, tapi selalu takut sama Allah. Mungkin dulu saya nyikapinnya yang namanya anak muda ya, penuh rasa berontak lah. Begitu saya nggak ada satu poin yang memang nggak berkenan di hati saya atau di hati dia, akhirnya gitu saya mental atau cenderung kita akhirnya bertengkar. Itulah wujud kedurhakaan saya sama orang tua dulu ya, waktu belum mengenal Islam. Sekarang setiap saya ada ngobrol sehari-hari pun sebisa mungkin saya coba untuk masukin nilai Islam biar insya Allah dapat hidayah lah. Saya juga pengen lah punya satu impian di mana saya mungkin bisa menginjak tanah suci sama beliau. Ya alhamdulillahnya sampai detik ini yang menghakimi saya bukan dari kalangan ulama ya, karena mungkin kalau memang mereka ilmunya tinggi, mereka akan makin mengerti dan mengayomi. Ya, saya aja yang sudah convert Islam hampir ini masuk ke tahun keempat masih agak menemukan sedikit kejengkelan, apalagi orang-orang yang belum mengerti ilmunya. Mereka masih kafir, mereka masih belum mengerti indahnya Islam itu kayak gimana. Terus tiba-tiba dapat omongan yang you punya tato lah, akhirnya mereka jadi menutup diri sama ajaran Islam. Itu sih yang sangat saya sayangkan. Sehebat apapun kita bermasalah sama orang di luar Islam gitu ya, tetap jaga lisan, karena mereka yang belum mengerti, kalau kita keras duluan di depan, mereka akan takut dan mereka menutup hatinya untuk ajaran Allah. Tapi kalau kita penyampaiannya lembut, mereka marah-marah, kita panggil ke sini, kenapa? Nah, masalahnya apa sama Islam? Kalau kamu nggak suka sama Islam, masalahnya apa? Mungkin dia kan dengan segala persepsinya, kita baru jelasin begini loh. Ya insya Allah mereka akan mau mengerti dan belajar mengerti. Akhirnya kalau emang hidayah itu turun,
setan itu menggoda kita bukan di tempat-tempat maksiat macam diskotik, macam klub. Betul. Karena itu udah masuk ranahnya mereka gitu. Iya. Lu ngapain lagi saya Iya, godain? ngapain. Lu udah di kesarang gua ngapain? Justru malah setan itu paling suka menggoda kita di saat kita sedang beribadah. Betul. Makanya begitu seseorang merasa lebih baik dari orang lain, merasa dia lebih benar dengan menghakimi orang lain, disitulah sombong tiba. Dan pesanan atau message apa yang mau Bilgun kasih tahu sama semua orang? Kalau saya adalah orang yang tiap hari berusaha untuk lebih baik, walaupun saya akuin sholat saya belum 5 waktu, tapi paling enggak satu hari harus ada satu sholat, nggak boleh enggak. Insya Allah bertambah gitu, pelan-pelan bertambah sampai bisa dapat 5 waktu, dan subuh lah yang paling berat. Gantungin setan mata kan, tidur lagi bangun. Ya, jadi ya itu momen-momen yang saya nikmati sih. Perjalanan hijrah yang selangkah demi selangkah gitu, yang saya begitu saya sampai di titik ini, saya nengok ke belakang, saya suka ketawa sendiri, ternyata gue dulu begitu ya, ternyata setelah saya jalanin ini, dampaknya kehidupan saya tuh lebih terang gitu, lebih terang. Saya nengok ke belakang jadi yang senyum-senyum sendiri gitu, ingat kayak macam di sosmed saya scroll ke bawah gitu, zaman masih dulu belum hijrah, gaya saya masih yang captionnya yang aneh-aneh, saya juga ketawa sendiri, Masya Allah, saya dulu masih jahiliyah banget. Kayak gitu lah.